Pernah nggak sih Anda merasa semangat banget gitu di awal? Pengen ubah hidup jadi lebih baik, tapi kok selalu aja layu di tengah jalan. Sering banget itu kejadiannya. Iya, kayak rasanya udah coba macam-macam, tapi malah jadi bingung sendiri, kewalahan gitu. Kalau Anda ngerasain ini, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Sangat umum itu. Nah, kali ini nih, kita mau coba telusuri lebih dalam sebuah panduan yang menurut saya menarik banget dari kanal YouTube 1% Indonesian Life School. Oh, 1% ya? Sering dengar saya. Iya, video mereka ini kayak ngasih panduan gitu, langkah demi langkah, buat bikin perubahan yang nggak cuma kerasa sesaat, tapi bener-bener bisa awet, bisa bertahan lama. Menarik. Konsistensi itu kan yang susah biasanya. Betul, jadi kita bakal coba bongkar nih strategi jitunya buat bangun kebiasaan baik secara konsisten. Siap ya? Yuk kita gali bareng-bareng. Siap. Kita bakal coba lihat nih, kenapa sih perubahan yang drastis, yang tiba-tiba gitu, seringnya malah nggak berhasil. Gagal ya malah. Iya, dan gimana pendekatan yang lebih sistematis, pelan-pelan tapi pasti, justru bisa bawa hasil yang lebih permanen. Kita sentuh dikit nanti soal resistensi internal, terus ada istilah keystone habits, sama strategi pra-komitmen. Oke, pra-komitmen. Kedengarannya menarik tuh. Langsung aja deh ke pertanyaan awal yang diangkat di video ini. Kenapa sih niat baik buat berubah drastis itu kok sering banget gagalnya? Nah, ini dia. Menurut sumber ini, penjelasannya cukup masuk akal. Katanya kita ini sebagai manusia, secara alami itu nggak terlalu suka sama guncangan atau perubahan besar yang ya terjadi sekaligus gitu. Nggak nyaman ya rasanya? Persis, rasa nggak nyaman itu melahirkan yang namanya resistensi. Resistensi? Iya, semacam ada perlawanan dari dalam diri gitu loh. Tiap kali kita mau coba sesuatu yang baru, keluar dari kebiasaan lama, meskipun kita tahu itu penting buat kita. Dan yang ditekankan di sini, ini tuh bukan soal kita kurang disiplin atau kurang motivasi semata, tapi lebih ke gimana kita ngelola resistensi ini. Mengelola resistensi. Betul. Kalau kita paksain ubah banyak hal sekaligus, ya resistensinya jadi gede banget. Kayak ada tembok gitu ngehalangin kita buat maju. Masuk akal banget sih. Jadi kalau dorongan baliknya kuat banget, ya kita cenderung mundur atau malah berhenti ya? Tepat. Jadi kuncinya bukan maksa diri habis-habisan dalam waktu singkat. Nah, terus solusinya apa dong kalau gitu? Menurut panduan 1% ini? Nah, ini dia intinya. Panduan ini sangat-sangat menekankan pentingnya systematic change, atau ya perubahan yang terstruktur, yang bertahap gitu. Sistematis, bertahap. Mungkin emang kedengerannya jadi lebih lama ya prosesnya. Disebutin malah bisa makan waktu setahun, bukan cuma sebulan. Wah, setahun ya? Iya, tapi klaimnya hasilnya tuh bakal jauh lebih nancap, lebih permanen. Ini lebih soal strategi cerdas, bukan sekedar adu kuat kemauan aja. Strategi cerdas, bukan kemauan keras semata. Oke, jadi lupakan ide berubah total dalam sekejap mata gitu ya? Kurang lebih gitu. Mari kita lihat langkah-langkah yang lebih realistis dan katanya lebih efektif ini. Langkah pertama mulainya dari mana nih? Katanya dari tujuan, tapi kok ada yang beda ya? Betul. Seringnya kan kita kalau bikin tujuan itu terlalu kaku, fokusnya ke cara spesifiknya. Sampai lupa hasil akhir atau nilai apa sih yang sebetulnya kita pengen capai. Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Nah, di video itu dikasih contoh bagus. Misalnya, pengen jadi kepala operasional di perusahaan minyak, gajinya 50 juta sebulan dalam 5 tahun. Jelas banget kan, terukur? Jelas banget itu. Tapi, nah ini jebakannya menurut sumber ini. Tujuan spesifik kayak gitu tuh seringnya cuma alat aja, means to an end lah istilahnya. oh cuma sarana ya? Iya, pertanyaan penting yang perlu kita tanya ke diri sendiri itu, kenapa sih saya pengen ini? Atau terus kenapa? Gitu, so what? Apa sih bigger picture-nya? Nilai inti apa yang sebenarnya ada di balik keinginan spesifik itu? Bener juga ya. Kadang kita fokus di targetnya, lupa kenapa kita pengen target itu. Nah, contohnya diurai lagi di video itu. Mungkin gaji 50 juta itu dikejar karena nilai di baliknya itu, kebebasan finansial. Biar bisa nyekolahin anak dengan tenang, misalnya. Oke, make sense. Atau posisi kepala operasional itu, mungkin nilai yang dicari itu prestis, pengakuan, rasa hormat dari orang sekitar. Prestis, kebebasan finansial. Itu nilai intinya ya? Iya. Nah, begitu nilai intinya ini ketemu, entah itu kebebasan, prestis, keamanan, atau apapun itu, panduan ini ngajak kita buat lihat lebih luas. Maksudnya gimana tuh lihat lebih luas? Ternyata
Ada banyak jalan lain buat mencapai nilai itu. Nggak harus lewat satu jalur kaku yang kita bayangin di awal. Oh, jadi nggak cuma satu cara itu aja ya? Betul. Mungkin kebebasan finansial sama prestis bisa juga diraih lewat katakanlah buka usaha sendiri. Atau bahkan, contoh lain disebut, jadi YouTuber sukses. Meski mungkin bentuk prestistinya beda ya. Iya juga sih. Jadi, kalau Anda sekarang ngerasa belum punya tujuan jelas, sarannya mulai dari tanya ke diri sendiri. Nilai apa sih yang paling penting buat saya? Dari situ, baru deh rancang strateginya. Oke, ini poin penting banget. Selaraskan tujuan sama nilai inti kita dulu. Nah, setelah itu jelas gimana cara nerjemahinnya jadi aksi nyata. Kan katanya perubahan itu dari tindakan konsisten, bukan gebrakan besar. Tepat sekali. Fokusnya gesen ke membangun kebiasaan. Kebiasaan ya. Tapi ada catatan penting juga kan di sini. Soal jangan kejebak mitos satu kebiasaan ajaib. Nah, itu dia. Sering kan kita lihat tokoh idola terus pengen niru plek rutinitas paginya, berharap langsung sukses kayak dia. Iya banget. Padahal, panduan ini ngingetin, orang sukses itu biasanya punya banyak kebiasaan baik yang saling dukung. Bukan cuma satu jurus sakti. Oke, jadi bukan satu tapi banyak. Terus mulainya gimana dong kalau gitu? Nah, untuk mulai, ada konsep bagus namanya Keystone Habit. Kebiasaan kunci. Keystone Habit. Apa tuh artinya? Itu satu kebiasaan yang relatif gampang dimulai, tapi punya efek domino. Dia bisa memicu terbentuknya kebiasaan baik lainnya dengan lebih mudah. Wah, menarik. Kayak satu langkah kecil tapi dampaknya besar gitu ya. Contohnya apa tuh Keystone Habit yang disaranin di video itu? Olahraga. Olahraga ya? Iya, dan ditekankan, nggak perlu langsung yang berat-berat. Mulai aja dari yang ringan dan singkat. Contohnya 7-minute workout atau olahraga ringan tiap hari. Cuma 7 menit? Kok bisa seefektif itu? Kenapa olahraga? Nah, ini penjelasannya menarik. Manfaatnya itu luas banget, nggak cuma fisik. Pertama, olahraga itu ningkatin level energi kita. Energi ya, oke. Kenapa energi penting? Karena menurut video itu, energi ini nyambung banget sama self-control, kendali diri. Oh, ada hubungannya ya? Ada banget. Contohnya gini, kenapa diet sering gagal pas malam? Salah satunya karena energi kita udah drop seharian. Nah, pas energi drop, kendali diri kita juga lemah. Jadi gampang tergoda makan ini itu. Ah, iya. Masuk akar banget. Olahraga rutin bantu jaga stamina dan kendali diri itu. Terus lagi, secara ilmiah juga olahraga itu bisa ngurangin stres, benerin mood, sama mempertajam fokus. Jadi bagus buat fisik sekaligus mental. Wow, komplit ya efeknya. Banget. Nah, setelah kebiasaan olahraga ringan ini udah mulai jalan, baru deh bisa ditingkatin intensitasnya atau mulai coba bangun kebiasaan lain. Oke, jadi mulai dari satu Keystone Habit kayak olahraga ringan, nanti nular ke yang lain. Logis sih. Nah, selain dari dalam diri, soal kebiasaan ini, video itu juga nyinggung soal dukungan dari luar ya, faktor eksternal. Betul sekali, ini penting banget tapi sering dilupain. Proses ubah kebiasaan atau capai target itu seringkali jadi lebih ringan dan tingkat suksesnya lebih tinggi kalau kita nggak jalan sendirian. Jadi perlu teman seperjuangan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sumber ini ngutip data dari American Society of Training and Development. Katanya punya partner akuntabilitas atau mentor atau ya teman seperjuangan itu bisa naikin peluang capai target secara signifikan. Oh, ada datanya ya? Ada. Sekedar bisa cerita progres, cerita tantangan, terus dapat masukan atau semangat dari orang lain, itu ngaruh banget buat jaga momentum. Jadi nyari dukungan itu bukan tanda kita lemah, tapi malah strategi cerdas ya? Tepat. Bisa dari teman dekat, bisa gabung komunitas, atau ikut program mentoring. Di video itu juga disebutin kan opsi-opsi kayak gitu. Oke, Keystone Habit udah, dukungan udah. Nah, kita masuk ke langkah ketiga nih, yang tadi saya bilang kedengerannya ulik dan agak natal. Pra-komitmen. Ah, iya, pre-commitment. Ini emang bagian yang sangat menarik karena ini memanfaatkan cara kerja otak kita yang agak unik. Unik gimana tuh maksudnya? Gini, prinsip dasarnya tuh kita sebagai manusia ternyata lebih tergerak buat menghindari rasa sakit atau kerugian dibanding ngejar keuntungan atau kesenangan. Oh iya, lebih takut rugi daripada pengen untung. Kurang lebih gitu. Makanya kadang kita lebih milih rebahan aja di sofa yang nggak ada usaha atau rasa sakit awalnya. Dibanding pergi jalan sama temen yang seru tapi butuh sedikit usaha buat siap-siap. Ada sedikit friksi di awal gitu. Iya juga ya.
Terus gimana kita manfaatin kecenderungan ini? Nah, itulah intinya pra-komitmen. Kita secara sadar, sengaja netapin konsekuensi. Bisa hadiah kalau berhasil atau hukuman kalau gagal. Dan ini ditetapin sebelum kita mulai komitmennya. Oh, jadi bikin aturan main buat diri sendiri gitu ya? Persis, kita bikin skenario jika A, maka B, yang ngikat diri sendiri. Tujuannya ya buat bikin tekanan eksternal buatan atau insentif buatan yang maksa kita tetap di jalur. Makin seram hukumannya, makin kuat dorongannya gitu ya? Di video ada contohnya kan? Ada contoh yang ekstrim banget pengalaman pribadi pembicaranya. Sengaja nggak ikut beberapa UTS, biar nggak ada pilihan lain kecuali belajar mati-matian buat pindah jurusan. Itu tekanan super tinggi. Wah, ekstrim banget itu. Tapi itu kan nggak buat semua orang ya? Tentu, itu contoh ekstrim. Tapi ada juga contoh yang lebih praktis, lebih bisa diterapin sehari-hari. Nah, kayak gimana tuh? Misalnya, kalau gagal ngerjain satu tugas harian yang udah kita komitmenin, hukumannya nggak boleh teleponan sama pacar hari itu. Lumayan juga tuh hukumannya. Atau kalau tidur lewat dari jam yang ditentuin, besoknya wajib kasih uang, misalnya 50.000 ke pengamen atau siapa gitu di jalan. Wah, kayak bikin kontrak sama diri sendiri ya. Lengkap sama penalti kalau ngelanggar. Betul, konsekuensi yang nyangkut duit atau sesuatu yang kita hargai, kayak waktu sama orang tersayang, itu biasanya efektif banget jadi pendorong. Kuncinya berarti bikin aturan main yang jelas dan ngikat sebelum godaan buat ngelanggar itu datang ya. Nah, itu dia. Kita ikat diri kita sendiri sama komitmen pakai konsekuensi yang udah kita rancang. Cerdik kan? Cerdik banget sih ini buat ngakalin rasa males atau suka nunda-nunda dari diri kita sendiri. Oke, jadi kita udah punya tujuan yang pas, mulai bangun keystone habit, cari dukungan, terus pakai pra-komitmen. Langkah selanjutnya apa nih dalam kerangka ini? Nah, ingat pesan penting di awal tadi. Jarang banget satu kebiasaan aja cukup buat bikin perubahan besar. Iya, benar. Jadi setelah satu kebiasaan mulai kerasa lebih otomatis, udah nyatu sama rutinitas kita, nah saatnya buat bangun kebiasaan berikutnya. Ini langkah keempat. Jadikan siklus berulang. Make it a loop. Oh, jadi muter terus gitu ya? Bukan sekali jalan selesai? Tepat, panduan ini ngegambarin siklus perbaikan yang terus-menerus. Pertama, tentuin kebiasaan baru berikutnya yang mau dibentuk. Oke. Kedua, rancang pra-komitmennya buat kebiasaan baru ini. Hadiahnya apa? Hukumannya apa? Siap. 3. Fokus bentuk kebiasaan itu secara konsisten selama periode waktu tertentu, dibantu sama sistem pra-komitmen tadi. Keempat, setelah mulai mapan, ulangi lagi siklusnya. Balik ke langkah 1, pilih kebiasaan baru lagi. Terus aja gitu ya siklusnya. Nah, soal waktu nih, berapa lama idealnya kita fokus ke satu kebiasaan sebelum nambah lagi? Video itu ada nyinggung kan? Ada. Emang ada perdebatan sih soal berapa lama persisnya suatu tindakan jadi otomatis. Video itu nyebut angka rata-rata penelitian sekitar 66 hari. 66 hari ya? 2 bulanan lebih? Iya. Tapi panduan ini juga realistis. Nunggu 66 hari sebelum mulai yang baru mungkin rasanya kelamaan, bisa hilang momentumnya. Jadi disaranin siklus praktis aja, lebih pendek, 30 hari per kebiasaan. Oh, 30 hari. Sebulan ya? Lebih manageable kedengarannya. Betul. Kalau kita bisa konsisten jalanin siklus 30 hari ini, coba bayangin deh, setahun itu bisa dapat 12 kebiasaan baru yang positif loh. 12 kebiasaan baru dalam setahun? Wah, kalau dipikir-pikir, itu dampaknya pasti gede banget ya. Beda jauh sama kalau cuma ngandelin niat sesekali tanpa struktur gini. Banget. Efek kumulatif dari 12 kebiasaan baik yang dibangun sistematis itu bisa luar biasa. Dan ya, banyak orang mungkin butuh waktu lama banget buat berubah atau malah nggak berubah sama sekali karena pendekatannya kurang terstruktur. Nggak pakai prinsip kayak keystone habits atau pra-komitmen ini ya? Bisa jadi begitu. Oke, nah sebagai penutup nih kayaknya ada satu pesan penting lagi soal mindset atau pola pikir selama ngejalanin proses ini ya. Iya, ini pengingat yang krusial banget. Jangan banding-bandingin kemajuan Anda sama orang lain. Wah, ini sering banget nih kejadian. Iya kan, setiap orang itu punya perjalanannya sendiri, tantangannya beda, kecepatannya juga beda. Fokus aja sama kemajuan diri sendiri, sekecil apapun itu. Jadi lawan tanding kita itu ya diri kita yang kemarin gitu. Persis. Jadi 1% lebih baik tiap hari, itu mungkin kedengaran kecil ya, tapi efek jangka panjangnya itu gede banget karena numpuk terus.
Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah ngerasa harus sempurna sekarang juga. Nikmatin aja prosesnya, rayain kemajuan kecil, terus aja bergerak maju. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin utamanya dari pembahasan kita soal panduan 1% ini. Jadi buat bangun perubahan hidup yang konsisten, Satu, ya. selaraskan tujuan sama nilai inti kita. Jangan cuma fokus caranya. 2, Mulai dari keystone habit, kayak olahraga ringan, yang efeknya bisa nular kemana-mana. 3, manfaatin pra-komitmen. Bikin konsekuensi yang jelas buat diri sendiri. Agak nakal, tapi efektif kayaknya. Iya. Dan 4, 4, jadikan ini siklus berulang. Bangun kebiasaan baru satu persatu, 30 hari mungkin cukup, terus lanjut lagi. betul, dan ingat terus pesan utamanya. Perubahan besar yang awet itu bukan sulap semalam. Itu buah dari langkah kecil yang konsisten dan pakai strategi cerdas. Kuncinya di pengelolaan resistensi diri sama bangun momentum ya. Tepat sekali. Kelola resistensi itu, terus bangun momentum positif dari tiap keberhasilan kecil. Oke. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sejenak. Apa ya kira-kira satu kebiasaan kecil yang bisa jadi keystone habit pertama Anda buat mulai siklus positif ini? Atau mungkin di area mana sih dalam hidup Anda sekarang yang paling kerasa resistensinya? Yang mungkin bisa Anda coba taklukkan pakai strategi pra-komitmen yang kreatif yang cocok buat Anda sendiri. Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya. Sampai jumpa!